Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan tangguh waktu untuk berada di dunia ini, yang pada hakikatnya kita tidak tahu berapa lama lagi kita punya waktu sisa untuk berada di alam dunia ini. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah, nikmat usia ini, sisa waktu ini, marilah kita maintain sebaik-baiknya. Dan salat Jum'ah adalah salah satu mekanisme dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mekanisme di dalam ajaran Islam untuk mengontrol, untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita di dunia ini agar senantiasa on the track, ala siratil mustaqim, sesuai dengan skenario, sesuai dengan template yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hari demi hari diberikan halawatul iman, manisnya iman, semangat untuk beribadah, senang untuk melakukan amal kebaikan, terpanggil untuk senantiasa gemar ke masjid dan melakukan amal baik lainnya. Karena itulah diantara nikmat yang paling besar keimanan dan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengarahkan seluruh aktivitas hidup kita, baik yang bersifat kelihatannya duniawi maupun yang bersifat ibadah mahdah, murni mukhlishina lahuddin, karena Allah, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran syarat inilah yang menjadi harga mati agar apapun yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan skor, mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan bermanfaat bagi kita, menyelamatkan kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila mana semuanya dilakukan karena manusia, karena motif-motif yang lain, maka itu menjadi zong seluruh kesibukan kita, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa nantinya diberi pertolongan Allah. Kapanpun Allah memanggil kita, kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah momen yang paling berharga pada saat kita melakukan salat Jumat. Karena ada
proses monitoring dan evaluasi atas amal yang telah kita lakukan. Khatib mengingatkan diri khatib sendiri yang sedianya berat sekali sesungguhnya bagi khatib mungkin yang sekelas saya ini, karena demikian sadarnya bahwa amal ini tidak begitu baik. Namun demikian inilah tugas khatib. Setidaknya saya mengingatkan diri saya sendiri dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberi hidayah dan mudah-mudahan juga bermanfaat kepada hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah yang singkat ini saya hendak menggambarkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini itu laksana pertunjukan sinetron, barangkali demikian ya. Barangkali seperti pertunjukan film. Kita semuanya adalah aktor dan kita semuanya adalah aktor utama yang punya perannya masing-masing. Dan sang sutradara itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Sang sutradara semesta alam ini yang mengatur rangkaian daripada cerita kehidupan ini dari awal hingga akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Dan kita ditonton oleh ribuan, miliaran penonton yang senantiasa melihat pertunjukan kehidupan ini, yaitu para malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhingga, melihat, memperhatikan hamba-hambanya. Yang soleh dilihatnya, dicatatnya amalnya. Yang tidak soleh dilihatnya. Yang aktingnya sesuai dengan skenario, mana yang sesuai dengan kehendak sang sutradara, ataupun mereka yang melenceng dari garis skrip yang sudah ditentukan oleh sang sutradara, oleh script writer Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihatnya, dinilainya, mereka ikut mengapresiasi, bahkan sebagainya takjub kepada hamba-hamba Allah, orang-orang beriman yang memerankan diri dengan sangat baik. Di antaranya kita sering mendengar cerita ini yang dikagumi oleh penonton ini, oleh para malaikat yang menyaksikan ini, dan mereka terkenal, dia terkenal sekali di antara para penonton ini. Kita sering mendengar kisah ini, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, seorang hamba Allah yang begitu taat, yang orang lain meremehkannya. Tidak ada jabatan dia, hidupnya serba kekurangan, tapi hamba ini sangat soleh, mempunyai amalan yang luar biasa, mengagumkan sekali, yaitu baktinya kepada ibunya. Allah hendak melihat kita tidak secara general, tidak in general, tapi in particular. Kita tidak bisa soleh dalam segala hal, tapi Allah hendak melihat mana yang bisa diandalkan di hadapanku, mana yang bisa mendatangkan rahmatmu. Dilihatnya Uwais Al-Qarni ini mempunyai amalan, yaitu sangat berbakti kepada ibunya sehingga dikagumi oleh seluruh penduduk langit. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Uwais Al-Qarni datang ke Madinah dan tidak bertemu dengan Rasulullah, karena saat itu Rasulullah sedang pergi ke medan perang, sedang memimpin peperangan. Maka titip salam hamba ini, dan Rasulullah tahu, katanya kepada Aisyah, hamba yang datang itu adalah hamba pilihan Allah. Kalau kamu bertemu sekali lagi dengan hamba ini, mintalah untuk didoakan kepada hamba ini, karena doanya mustajab. Dia tidak dikenal di bumi ini, tidak terkenal, sama sekali tidak terkenal, tapi hamba ini terkenal sekali di antara penduduk langit. Kalau diibaratkan aktor, dia adalah aktor yang memainkan perannya sebagai hamba Allah, sebagai manusia dalam sinetron kehidupan ini dengan sangat amat baik sehingga dikagumi oleh para penduduk langit. Pertanyaannya, amal apakah yang membuat kita optimis bahwa kita dikenal baik oleh para penonton sinetron ini, oleh para malaikat itu, sehingga kalau kita datang ke akhirat nanti kita bertemu
Sudah tahu semua, kita sudah dikenal. Kenapa? Karena punya ciri khas. Punya ciri khas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai aktor, kalau kita sekali lagi ibaratkan hidup ini seperti halnya sinetron, sebagai aktor apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentu saja pertama adalah membaca naskah skenario itu. Membaca skrip. Ya, kita sudah tahu jalan cerita pada umumnya, ya, betul ya. Jalan cerita pada umumnya kehidupan ini itu sama seperti sinetron-sinetron itu. Pada saat saya dulu dilatih menulis skenario film di MNC, dulu masih NMC, maka saya dikenalkan bagaimana cara menulis babak cerita. Apapun ceritanya, setidaknya ada 3 babak model cerita. Bagian pertama adalah pengenalan para tokoh. Mengenal tokoh, kita harus mengenal perannya sebagai apa yang harus saya mainkan. Saya ini siapa? Hamba Allah, betul, tapi peran kita berbeda-beda. Ada seorang ayah, ada seorang pejabat, dan lain-lain, ada seorang anak, ada seorang istri, ada seorang ayah, dan seterusnya. Apa peran kita? Itulah amanah yang diberikan oleh sang sutradara Allah Subhanahu wa taala. Pahami dulu itu peran, karena kita akan dikenal dengan peran kita dan apakah kita mampu memainkan peran ini dengan baik. Itu di babak pertama. Di babak kedua, kalau itu 3 babak, adalah konflik. Senantiasa ada konflik. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Saya akan uji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan saya uji dengan kesulitan, kerumitan, kekurangan harta, kesedihan, kekhawatiran, bahkan kematian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hidup ini adalah tes from Allah Subhanahu wa taala. Tes. Pastilah diuji dengan kesulitan, pasti ada. Sinetron dan cerita mana yang tidak ada konfliknya, ya? Kita menonton cerita yang ada konflik, mana serunya? Karena kita tidak melihat sang aktor bagaimana menghadapi kesulitan dan kerumitan yang ada. Tapi yakinlah, kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusran. 2 kali Allah menegaskan inna ma'al usri yusran. Syaratnya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah endingnya, ya. Yang ketiga baru endingnya. Tentu saja setelah kita tahu jalan cerita ini, ya, bagian dari 3 babak ini, kita harus mengetahui, ya, peran itu seperti apa, ada di mana, ada di dalam skrip. Skrip itu adalah Al-Quranul Karim. Di sanalah skripnya. Ketahuilah bagaimana kita memerankan diri sebagai hamba yang punya perannya masing-masing, ada di dalam skrip ini, Al-Quranul Karim. Tapi tidak cukup seperti itu saja kita melihat pada Al-Quranul Karim, tapi diharuskannya kita untuk juga melakukan briefing, konsultasi dengan sang sutradara. Ada kalanya pada saat pemain itu di lapangan, maka dia harus break, ya, break dulu, berhenti, briefing dengan sutradara. Hampir bisa dipastikan pemain yang tidak paham skripnya, apalagi tidak pernah berkonsultasi dengan sang sutradara, dia akan memainkan peran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dengan jalan cerita. Mereka dollo wa adollo, mereka akan tersesat, bahkan akan menyesatkan pemain lain. Dia akan tersesat, tidak tahu. Boleh improve, tapi tidak boleh keluar dari konteks skrip yang ditulis oleh sang sutradara. Apa yang digariskan secara umum dalam Al-Quranul Karim sudah ada batas-batasnya. Bagi kita semua yang merasa confused, bingung, kalau anak sekarang madsu, ya, bimbang, khauf, khawatir, yaghzanun, terlalu didominasi oleh hal-hal semacam itu,
tampaknya kita memerankan diri itu sudah terlalu jauh dari skrip yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek kembali peran kita apa dan seharusnya kita bagaimana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalilah, briefinglah, tanyakanlah kepada sang sutradara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang kita, briefing kita, bertanya, konsultasi, mengadu. Itulah saat kita bertemu dengan sang sutradara semesta alam ini, Allah Subhanahu wa taala. 5 kali itu minimal dalam sehari. 5 kali itu minimal. Kita dibimbing, ya. Kita berkonsultasi, kita minta petunjuk seharusnya bagaimanakah peran saya. Minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini kita lakukan, insya Allah kita dapat memerankan diri sebagai pemain, sebagai apapun. Kita bisa menjadi aktor yang terbaik, mudah-mudahan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengakhiri khutbah ini, khutbah singkat ini, bahwa tidaklah mudah untuk kemudian memahami itu semua yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi setidaknya kita sudah dimudahkan oleh apa? Oleh pemeran terbaik kehidupan ini. Sudah ada contohnya, good example untuk kita semuanya, yang kita tinggal bisa menirunya. Jadi ini skrip, ini skenario yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandu para manusia bagaimana hidup dengan baik, on the track. Itu sudah diberikan contohnya. Bagaimana cara memerankan? Contohlah aktor terbaik kehidupan ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita membaca sirah nubuwah, maka sepanjang hamparan kehidupannya adalah teladan yang luar biasa bagi kita di setiap sudut kehidupan kita. Pada saat ada problemkah, Nabi Muhammad, bukan karena Nabi kemudian hidupnya serba mudah, tidak. Nabi Muhammad menghadapi berbagai macam kesulitan yang luar biasa, ya. Kita dapat belajar dari sang aktor terbaik, the best aktor semesta manusia ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswah, teladan kita yang kita sedianya tinggal menirunya. Kalau ini tulisan akademik, maka sepanjang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah template. Kita harus menuliskan kehidupan kita ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan template ini. Ceritanya berbeda, topiknya berbeda-beda, fokus masalahnya bisa berbeda-beda, tapi gaya selingkungnya, kata orang akademik, itu mestilah sama. Referensinya, ya, adalah Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil hidayah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika
kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika idai abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasardin wakhdul man khadalal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin birahmatika ya arhamar rahimin wa ahlikil kuffar wal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.